Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fala haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam mugi tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah ingkang kula hormati, monggo kita bikasarengan kanthi waosan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula lajengaken bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wa lafdzulahu wa ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya halal dimakan. Hadis riwayat Imam 4 dan Ibnu Abi Syaibah. Lafaz ini dari Ibnu Abi Syaibah dan dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dan Tirmidzi, dan diriwayatkan pula oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ibu yang hormati, dari hadis tersebut mengandung pengertian yang pertama bahwa air laut itu hukumnya suci. Jadi kalau panjenengan berwudu memakai air laut berarti boleh, atau mandi menggunakan air laut juga boleh. Jadi suci dan bisa digunakan untuk mensucikan benda-benda lain. Yang pertama, yang kedua, boleh memakan bangkai hewan laut. Jadi kalau yang namanya bangkai itu adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Jadi kalau panjenengan punya ayam mati sendiri itu namanya bangkai. Tapi nek ayamnya masih hidup terus disembelih, namanya itu daging ayam, boleh dimakan. Ngoten nggih. Nah, kalau bangkai hewan laut ya itu boleh. Misalkan panjenengan ke laut menemukan ikan gitu yang sudah mati, itu boleh selama belum busuk, selama masih kira-kira dimakan itu layak, boleh dimakan. Itu bangkai. Kemudian yang ketiga, binatang yang hanya hidup di dalam air laut itu boleh dimakan meskipun tidak disembelih dan bagaimanapun bentuk dan rupanya. Jadi pokoknya semua hewan laut yang hidupnya di laut. Nah, kan ada hewan laut itu yang hidupnya di laut dan juga di darat. Contohnya anjing laut itu kan hidupnya di laut dan di darat. Tapi kalau yang di laut saja, jadi semuanya yang hidup di laut, nah itu boleh dimakan. Nah, nanti kalau yang hidup di dua alam, bisa hidup di darat dan bisa hidup di laut, itu kan tidak diperbolehkan. Yang hidup di dua alam, seperti kalau di air tawar itu katak, kodok. Nah itu kan hidup di air juga bisa, hidup di darat juga bisa, maka itu tidak boleh dimakan, hukumnya haram ya. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua,
Wa an Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nggih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci, mensucikan. Tidak ada yang menjadikan najis sesuatu apapun. Oke, hadis riwayat 3 imam dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Oke, hadis ini menerangkan yaitu tentang sumur Bidoah. Jadi di Madinah itu ada sebuah sumur. Sumur itu ya berarti tidak terlalu besar, oke. Airnya itu tidak terlalu banyak, nggih. Nah, biasanya, nggih, sumur Bidoah itu biasa digunakan oleh para wanita yang sedang haid itu zaman Rasulullah, nggih. Itu biasanya wanita yang haid itu pembalunya biasanya dibuang ke dalam sumur tersebut. Nah, zaman dulu, nggih. Nah, kemudian Rasulullah bersabda bahwa walaupun digunakan untuk ada ya beberapa mungkin pembalut yang dibuang ke situ, tapi Rasulullah menyatakan bahwa sumur Bidoah itu tetap suci. Tapi ini dijelaskan berarti air itu suci, nggih, jika walaupun ada najis yang masuk ke dalam air, nggih, selama najis itu tidak merubah satu baunya, okay. Yang kedua rasanya, yang ketiga warnanya, maka itu tidak menjadi najis. Tapi kalau air itu terkena najis kemudian berubah, misalkan baunya menjadi, kalau kena bangkai baunya menjadi busuk, berarti sudah menjadi najis gitu. Misalnya sumur kemasukan kecemplungan ayam gitu, kucing, nah, sampai mati di situ kemudian busuk, terus bau, itu berarti sumurnya menjadi najis, maka dikeluarkan dulu terus dikuras, okay. Termasuk sabun. Kalau sabun itu kalau sedikit, okay, selama tidak merubah itu tadi, misalnya kecemplungan sabun semuanya, tapi airnya tetap misalkan tetap jernih, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, berarti suci. Ngoten nggih. Tapi kalau mambu airnya bau kenging sabun. Tapi sumure napa anune niku? Toyone sumur. Toya sumur sing teng lebet sumur napa? Oh, tetep kalau napa niku dihukumi masih suci, nggih. Walaupun baunya, tapi kan airnya lebih dari apa tadi 2 pola. Nah, 2 pola itu kira-kira 270 liter kan langkung itu. 270 liter niku lek umpama dibangun persegi ngoten nggih, itu kira-kira ukurannya 91 cm atau gampangane jeding lek ukurane 1 meter persegi nggih, terus kebak penuh nggih airnya, terus kemudian kecebloan telek cecah, hukumnya tetap suci. Ngoten nggih, karena satu airnya tidak berubah, baunya juga tidak berubah. Kalau airnya lebih dari 2 pola, nggih, 270 liter. Tapi kalau jenengan hanya punya air 1 timba, gitu. Terus kecebloan telek itu menjadi najis walaupun masih jernih. Ngoten nggih, makane lek jenengan nyimpen banyu ditimba ya ditutup, nggih, karena nanti rawan keceblokan itu tadi. Ngoten nggih. Oh, ini tentang air, nggih. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, nggih.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang diam sedangkan ia dalam keadaan junub. Nggih. Jadi kalau jangan dalam keadaan junub, nggih, itu satu nggih, orang junub tidak diperbolehkan mandi pada air sedikit yang diam. Maksudnya air itu tidak mengalir. Misalkan dalam hanya satu ember nggih, bak nggih. Nah, satu bak itu kalau air ukurannya itu tidak ada 270 liter, ini tidak diperbolehkan, nggih. Terus yang kedua, tidak diperbolehkan buang air kecil di air diam yang tidak mengalir lalu mandi di dalamnya karena junub. Karena apa? Berarti status gitu, misalkan ada napa niku? Napa lek mriki sumbere? Belik nggih. Nah, belik itu kan berarti napa niku? Airnya kan tidak mengalir, nggih. Nah, apalagi kalau beliknya hanya kecil. Jangan sampai kalau kencing juga di dalam belik, terus setelah itu mandi di belik. Nah, ini tidak diperbolehkan kecuali nggih. Kecuali kalau besar seperti telaga. Nah, tapi ya diusahakan tetap tidak kencing di air tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak mengalir kan otomatis kuman-kumannya kan diam di situ. Betul nggih? Nanti diusahakan ya untuk tempat kencing sendiri, untuk mandi sendiri. Makanya sebenarnya kalau dalam Islam itu berenang itu sunnah nggih, sehat, menyehatkan. Tapi kalau orang berenang di kolam renang itu kan kadang kalau buang air kecil kan tidak ke kamar mandi. Pokoknya yang jero kolam ya karo. Jadi umpama sing kalau yang renang itu orang 50, kira-kira sing kuwi ya wong 50 ya. Nah, niku itu kan sakjane sehat ya, akhirnya malah karena seperti tadi ingin menjadi tidak sehat. Nggih. Jadi sebaiknya untuk air sedikit yang diam, nggih, tidak mengalir, itu untuk tidak kencing di situ, mandi di situ. Tapi walaupun airnya banyak ya diusahakan jangan kencing di situ, nggih. Kemudian 4, boleh mandi dengan mengambil air dengan bejana dari air yang tidak mengalir. Jadi kan begini ilmunya thaharah itu. Kalau jenengan itu punya air, lek jeding nggih, lek klorin mondok itu, neng pondok itu atau saya dulu kalau di Kediri sing jenenge mushola itu kan jedingnya apa? Baknya air itu besar. Wobo jerune sak dedek, dawane kira-kira ya 8 meter, 4 meter. Sehingga kalau wudu itu kumuku ya banyune dibalekke nek temriku. Ya itu memang statusnya tetap suci karena airnya banyak. Nggih kadang kalau ada satu yang budiken gitu. Dulu kalau di pondok ya sak pondok budiken karena mandinya itu dari satu kolam yang sama. Kalau sekarang kan masih canggih ya, pakai keran. Airnya di apa itu bak penampungan sehingga tidak air apa itu kumannya tidak dibak seperti itu. Kalau dulu seperti itu, nggih. Tapi nggih tasih mandi. Jadi sak pondok diken siji ya diken kabeh. Pun nggih. Nah, kalau airnya sedikit, nah itu jangan sekali-kali lek jenengan wudu itu dikobok. Maksudnya dikobok itu tangannya dimasukkan. Kenapa? Karena status airnya yang sedikit tadi akhirnya menjadi air yang mustakmal. Nah, air mustakmal itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, kudune dicidui. Utawa lek jaman biyen enek padasan, terus saiki diusul nek saniki ya keran ngono nggih. Jadi nek jeding kuwi dikai keran tinggi wudu. Kenapa? Kalau sekarang kamar mandi orang sekarang kan kecil-kecil. Cilik terus biasanya bake ya cilik, bak yang apa itu plastik itu. Nah, itu lek sekarang separuh kan tinggal sedikit airnya. Nah, lek wudu ya pasang keran saja, dipasang selang, wudunya langsung dari keran. Itu lebih apa menjaga apa kesempurnaan wudunya. Seperti itu, nggih. Kemudian
nggih, sebagaimana mandi tidak boleh wudu dengan air yang dikencingi karena air kencing manusia kan statusnya najis. Kalau kencing di air yang sedikit gitu berarti statusnya menjadi najis. Kecuali kalau di di sungai nggih, sungai yang besar nggih, alirnya mengalir walaupun airnya itu musim hujan itu soklat, itu hukumnya tetap suci karena berdampingan dengan tanah, hukumnya tetap suci walaupun warnanya coklat. Atau kalau musim kemarau karena berdampingan dengan lumut dan sebagainya jika berubah menjadi hijau, statusnya juga suci. Saya dulu kalau punya teman yang rumahnya daerah Gresik dan Lamongan itu biasanya tiap rumah itu di belakangnya ada kolamnya. Kolam wong-wong banyu isine tapi banyune rupane ijo. Wadus yo ning kono, mbah-mbah yo ngono. Wis pokoke dadi siji ya karena memang kolamnya itu besar, airnya itu banyak, ya statusnya dihukumi airnya suci. Jadi kalau di sini masih alhamdulillah mboten sulit nggih toyone nggih. Nah, makanya kalau daerah muni itu Gresik, Lamongan nggih, Bojonegoro itu sampai ada istilah nggih. Kuwi lek 3 ora iso cewek, lek rendeng ora iso ndodok. Jadi lek 3 angel golek banyu dinggo bersuci, tapi lek musim banjir kakean banyu. Maksudnya ngoten. Oh niku monggo mboten mobile wonten ingkang tanglet berkaitan dengan thaharah nggih menika masalah air nggih. Wonten? Mboten wonten? Kula tambah setunggal hadis malih nggih. Bismillahirrahmanirrahim wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta silal mar'atu bi fadlir rajuli aw rajuli bi fadlil mar'ati wal yaftari fa jami'an. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah melarang orang perempuan mandi dengan sisa air laki-laki atau laki-laki dengan sisa air perempuan, hendaklah laki-laki dan perempuan saling menciduk bersama. Jadi kalau ada orang mandi nembak terus nyemplung nggih, maka tidak boleh setelah digunakan orang pertama, kan kalau nyemplung kan airnya masih tetap nggih toh. Nah, terus masih kemudian digunakan orang kedua untuk mandi. Misalkan istrinya mandi dulu neng bak nyemplung, setelah itu mentas ganti sing lanang nyemplungnya tidak diperbolehkan atau sebaliknya. Karena apa? Statusnya hanya sudah mustakmal, sudah tidak suci. Ngoten nggih. Nah, air mustakmal itu nggih selama itu tidak berubah bau, rasa dan warna nggih. Misalkan itu dikumpulkan, misalnya dengan wudu. Kalau di sini mungkin tidak umum nggih. Tapi mungkin kalau di Sudimoro itu umum, bekas air wudhu itu ditadai, ditadai bak. Nah itu statusnya selama ketika bersuci tadi tangannya, badannya yang dibasuh itu tidak ada najis, maka air itu walaupun mustakmal dihukumi suci, tapi tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Tapi lek mung dinggo nyuci piring boleh, ngoten nggih. Nah kene mboten umum toh. Nah, nek Sudimoro umum karena apa? Kalau musim kemarau air itu mahal. Beli satu red itu harganya berapa ratus itu seminggu habis. Nah, selama nggih air mustakmal itu tidak digunakan untuk menghilangkan najis boleh kalau hanya cuci piring. Nah, kalau piring itu kan bekas makan itu kan tidak najis, nggih toh? Bekas makan misalnya upo, sayur kan tidak najis kecuali lek jenengan misalnya menghilangkan ladingnya karena darah ikan, darah ayam, itu berarti tidak diperbolehkan, harus menggunakan air yang bersih yang mutlak tadi. Ngerti nggih? Mungkin itu sekilas tentang toharo. Ini penting kenapa? Karena toharo itu kunci kita melaksanakan ibadah. Kalau sholat kuncinya kan harus bersuci dulu. 1 bersuci dari najis, 2 bersuci dari hadas. Mesti kaitannya bersuci dengan dari najis yang menggunakan air, gitu. Bersuci dari hadas juga menggunakan air.
Makanya air itu sangat penting. Nah, karena penting ya, terutama kalau wudhu sebenarnya, kalau wudhu itu kan pakai keran nih. Nah, dengan pakai keran itu sebenarnya termasuk kesunahan wudhu itu hemat dalam menggunakan air. Jadi corok kerannya jadi dibuka penuh. Tapi jenengan kan biasanya ora lebol, ora buahnya biang terus ya. Padahal termasuk kesunahnya adalah hemat dalam menggunakan air. Oke. Kalau kita di sini ya alhamdulillah masih tidak masalah. Tapi coba kalau sudah di pegunungan, daerah-daerah yang sulit air, nah, ketiga lah ini harus berhemat seperti itu. Mungkin itu kalau tidak ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Monggo nggih. Nek pamine irami bayi Nggih. kecil. Nggih. Dan iku lak di sabun, sabune kek dicokne. Nggih. Kek sing dige niku lak nggih toya kenging sabun, Nggih. paling ya kek uyuhe bocah aku pakai mulyo. Nggih. Niku wis pundi? Nah, jadi sebaiknya ngeten Bu sami kalih nyuci Bu nggih. Ilmunya nyuci. Jenengan kalau nyuci yang kira-kira apa itu pakaian yang kena najis tolong disendirikan dulu. Nggih. Dibilas dulu. Baru dicampur dengan pakaian kotor kan tidak mesti najis gitu, keringat terus kena lemah itu kan tidak najis. Nah, tapi kalau kena kencing nggih, kotoran itu kan najis. Makanya kalau pakaian itu najis, lah yang najis dipisah dulu, dikira-kira saja bahwa kita berusaha. Ini aku kelingan najis. Kita basuh dulu, digerudi apa? Digerujuk pakai air mengalir. Nah, itu kan nanti statusnya sudah suci lagi di. Nah, misalnya bayi tadi sik dicewoki sik. Nggih sebelum disabuni, bayi ini sik dicewoki gak banyu anget supaya najisnya hilang dulu, baru setelah itu disabuni terus di. Nah, caranya ngoten teknisnya, mestinya lho nggih. Berarti lek terus bayi kudu banyu loro. Nggih, atau dua air, monggo siji dingge nyabuni, sing siji kok dingge niku wau. Dan suci niku wau. Ngoten nggih. Tapi statusnya kalau bayi nggih, kalau yang belum 2 tahun nggih, yang bayi laki-laki itu kalau belum makan apapun nggih, itu statusnya air seninya itu apa itu najisnya mukhafafah ringan. Nggih. Laki-laki ya, bayi laki-laki yang belum 2 tahun yang baru ASI saja. Itu cara mensucikannya jenengan kena najis hanya disiram kok sudah cukup. Tapi kalau bayi perempuan atau bayi laki-laki sudah di atas 2 tahun ya hukumnya sama. Najisnya mutawasito, harus dibilas sampai diperkirakan bilang bau, rasa dan warna. Ngoten nggih. Jadi nyuci baju itu juga ada teknisnya. Pisahkan yang kira-kira ada najis dan yang tidak. Yang ada najis dibilas dulu. Nah kalau punya mesin cuci kan biasanya langsung dibrok-brok nih dari siji najis karo anu dadi siji akhirnya kan statusnya banyu itu kan najis yang diputar tadi. Nah, cuma mungkin setelah itu kan ada bilasan yang kedua. Makanya cara sing meyakinkan kita bilas dulu pakai air, nggih. Setelah itu sudah kita akan cuci baru dimasukkan ke mesin cuci. Kan niku insyaallah wis sudah. Ten nggih. Sampun intune. Sekap. Sampun nggih. Pilih sampun, pilih makaten nggih. Demikian yang bisa sampaikan ya berkaitan dengan air, nanti kita sambung minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.